Ibu Bapa, Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita sama-sama beribadah mengenai program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Karel Sampo dari Pelkat PKLU GPIB Bethesda Sidoarjo, Jawa Timur. Kudaki jalan mulia, tatap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kami sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan telah mimpin dan menyertai sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini Tuhan boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat walafiat. Ya Tuhan, kami Opa Oma akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun segala dosa kesalahan kami masing-masing, agar kami layak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih kami mohon kuasai kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat membaca dan mengerti, menghayati firman Tuhan, terutama sekali dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Oma Opa yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari Sakaria 14 ayat 9 sampai 10. Sakaria 14 ayat 9 sampai 10. Yang demikian tertulis, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yaitu sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca ringkasan daripada pembacaan tadi dengan judul Tuhan Raja atas seluruh bumi. Dengan nats emas pada ayat 9a, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi.
oma opa yang Tuhan Yesus kasihi. Kegagalan dan kejatuhan kerap membuat seseorang patah semangat, bahkan kehilangan visi untuk memperjuangkan kehidupan yang berkualitas. Merespons mentalitas keliru ini, Allah melalui Nabi Zakaria mengingatkan orang-orang Yehuda bahwa pembuangan bukanlah akhir eksistensi mereka. Sebab Allah yang adalah Raja atas seluruh bumi berkenan atas mereka. Ada 3 makna teologis dari pernyataan Allah bagi kehidupan umatnya. Pertama, kendati kerajaan Israel hancur akibat agresi militer Babilonia tahun 586 sebelum Masehi, namun mereka tetap memiliki Allah sebagai Raja yang memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Kedua, berbeda dengan raja-raja dunia yang mangkat karena usia, sakit penyakit, ataupun peperangan, Allah adalah Raja yang kekal dan tidak tergantikan oleh siapapun juga. Ketiga, berbeda dengan raja-raja dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang terbatas, Allah berdaulat atas segalanya, termasuk bangsa-bangsa. Berpijak pada keyakinan ini, orang-orang Yehuda dari pembuangan di Babilonia dimotivasi untuk tidak kecil hati. Sekalipun mereka harus membangun segalanya dari awal, Tuhan sanggup memulihkan kesejahteraan mereka. Sebab, bukankah tidak ada yang mustahil baginya? Karena itu, belajar dari kegagalan para pemimpin mereka, orang-orang Yehuda di Israel diingatkan pentingnya kerendahan hati dalam melaksanakan mandat sebagai pemimpin yang melayani. Berbekal mentalitas sebagai pelayan Allah dan pengelola alam semesta, kita pun dipanggil untuk melaksanakan kepemimpinan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat dengan semangat persaudaraan, kesetaraan, pengabdian, dan keteladanan. Hanya dengan demikian, sikap korup, manipulatif, sombong, diskriminatif, dan suka menindas dapat dihentikan. Lebih daripada itu, kepemimpinan kita menjadi transformatif karena memberdayakan setiap orang dengan karunia yang saling melengkapi. Inilah model kepemimpinan dan cara hidup yang mencerminkan kehadiran Tuhan sebagai Raja atas seluruh bumi. Demikian uraian bacaan kita pada pagi hari ini. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku
tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berdoa buat oma opa dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan. Oma opa yang terkena musibah banjir, bencana alam, Tuhan kiranya berikan kekuatan iman kepada mereka, agar opa oma tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan mereka. Berdoa untuk Dewan PKLU yang menyusun program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan kiranya beri hikmat agar dapat menyusun program-program pelayanan PKLU ke depan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya beri roh hikmat agar dapat menjalankan roda pemerintahan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Oma opa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pelayanan kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih.